sebagian besar dari luka yang dialami oleh orang dewasa itu adalah hasil dari luka-luka masa lalunya atau biasa disebut sebagai inner child. Ya, jadi ada sosok anak kecil di dalam diri kita yang terluka. Misalnya waktu kecil dia diabaikan, ya, tidak dianggap, ya, diremehkan, ya, tidak dicintai, selalu disalahkan, atau mungkin dibanding-bandingkan, atau hal-hal yang membuat dia trauma, misalnya melihat orang tuanya bertengkar, melihat orang tuanya mempermasalahkan keuangan, ya, atau apapun masalah-masalah dari orang tuanya yang dilihat oleh diri kita waktu masih kecil itu sehingga membuat sebuah luka di dalam batin kita yang itu menjadikan kita ada inner child yang belum sembuh dan itu sampai dewasa akhirnya membuat kita kesulitan sekali untuk mengatasi problematika masalah-masalah emosi. Bagi yang mampu menyadarinya dan menjadikan luka-luka masa kecil atau inner child-nya yang terluka dulu itu sebagai jalan untuk pertumbuhan, dia justru akan menjadikan luka masa kecil itu cara untuk dia menjadi jauh lebih baik. Misalnya, dulu kekurangan uang, akhirnya sekarang jadi bagaimana untuk bisa lebih banyak berbagi. Dulu misalnya merasa tidak dicintai, akhirnya sekarang mencintai anak-anaknya ya, lebih mencintai banyak orang atau mungkin dulu diremehkan sehingga sekarang itu menjadi orang yang sangat menghargai orang lain atau mungkin dulu susah sekali bisa makan akhirnya ketika dewasa dan sadar dia memiliki kemampuan untuk bisa memberikan makan untuk banyak orang dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali kita tidak menyadarinya bahwa di dalam diri kita itu masih ada luka inner child ya sehingga kita susah sekali memanajemen emosi kita ya kita sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang kok kayaknya berulang terus begini-begini saja ya kayaknya nggak bisa lepas dari kejadian yang nggak nyaman yang nggak enak. Lalu bagaimana cara menyembuhkan luka inner child kita? Di kelas Writing for Healing, saya mengajarkan pada peserta kelas saya bagaimana kita menggali apa sih inner child kita sebenarnya. Kadangkala karena kita tidak pernah menggali diri kita tuh tidak sadar bahwa kita memiliki inner child X misalnya. Itu kita nggak menyadari. Tetapi dengan kita menulis, dengan kita journaling ya, nanti dipandu oleh saya, itu akan ketemu, oh ternyata saya masih ada luka nih di hal ini. Oh, ternyata saya masih suka mengalami kejadian-kejadian ini yang kayaknya itu men-trigger ya, kejadian waktu saya masih kecil dulu. Itu akhirnya kita jadi menyadari. Ketika kita sudah menyadari, kita akui dulu bahwa kita memang masih ada luka. Kadangkala orang dewasa itu mengabaikan, oh saya itu baik-baik saja kok ya, saya sehat-sehat saja ya, saya waras-waras saja, tetapi di dalam dirinya itu berkecamuk, kayak ada hal yang belum rilis gitu. Nah, dengan kita mengakui, oke, bahwa masih ada luka itu, ya, itu akan membantu kita untuk menyembuhkan luka batin kita. Kemudian kita melakukan reparenting, yaitu kita sebagai orang yang sudah dewasa, itu menjadi orang tua asuh untuk diri kita yang masih kecil itu. Ya, kita bukan menyerahkan pengasuhan kepada orang lain, tetapi diri kita sendiri yang menjadi orang tua dan mengasuh kembali inner child kita. Mungkin dulu ada yang kurang disayangi, kita lebih menyayangi diri kita ya. Ada yang mungkin dulu kecilnya itu merasa diabaikan, kita lebih menghargai diri kita ya. Ada yang dulu sering sekali itu disakiti, akhirnya itu sakit hati terus. Akhirnya sampai dewasa itu merasa kejadian-kejadian bersama orang-orang itu rasanya tuh sering kali disakiti terus. Nah, bagaimana kita membuat diri kita itu disayangi? Ya, kita dulu yang menyayangi diri kita dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana menyembuhkan inner child di dalam dirinya, boleh bergabung di kelas saya, Writing for Healing. Kita akan belajar untuk menemukan apa sih inner child kita dan bagaimana kita menyembuhkannya.